tapi yang ada di sini adalah 8 yang terbaik dari semua yang baik gitu. Nah, kita masuk ke nominasi dulu atau gimana? Nominasi dulu aja lah ya. Ya, boleh. Nominasi pertama, ini nanti bakal diputerin ya 2 menit dari masing-masing podcast. Yang pertama, nominasi pertama, kita tampilnya cerita HR dari Hana Ritonga. share screen? Nggak ada yang share screen? Oh, nggak ada yang share screen. Wah, kacau nih. DJ Dipta Barus ya, selayaknya seorang operator. Aduh. Ada-ada aja deh. Jangan muka kita doang dong. Wah, Stand up comedy nih kita nih. kirain sih. Aduh. Oke, sambil menunggu ya cerita HR dari Hana Ritonga nih. Udah bisa belum? Kalau nggak bisa dari sini aja nih. Belum bisa. Ini sini sudah. Dari DJ USB-nya udah ketemu. Tadi USB-nya copot. Aduh. Oke, ini dia. Salah satu episodenya kita ambil aja. Episode di hari ke-28 judulnya Move On. Kedengeran Om. Oke. Move on itu apa sih? Move on adalah serapan dari bahasa Inggris yang diartikan pindah. Tapi banyak orang yang mengasumsikan kata move on ini dengan arti yang berbeda. Seperti pindah ke lain hati, pindah ke lingkungan lain, melupakan kenangan yang buruk dari masa lalunya. Tergantung siapa yang menggunakan kata ini. Move on bersifat general, tidak selalu tentang masalah percintaan, tergantung orang yang mengartikannya. Biasanya sih move on dimasukkan ke dalam masalah percintaan dan kalangan remaja, terutama remaja SMP sampai kuliah. Karena di usia ini remaja terbilang masih ababil. Biasanya yang mengartikan move on ini ke dalam masalah percintaan adalah kalangan remaja, terutama remaja SMP sampai kuliah. Karena di usia tersebut masih ababil. Udah banyak kok contohnya. Misalnya putus dengan pacarnya, tapi belum bisa ngelupain. Sering banget terjadi yang kayak gitu. Biasanya temannya atau orang terdekatnya menyarankan untuk move on atau pindah ke lain hati supaya bisa menerima cinta dari pasangan lain. Di samping itu banyak juga kasus lain seperti anak SMA yang belum bisa beradaptasi dengan lingkungan baru di universitas. Nah, arti dari move on ini bisa dengan adaptasi. Seperti yang kita tahu, move on bisa diartikan dengan banyak kata. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara move on. Kalau kamu masih... Jadi sudah tahu bagaimana cara move on. Suaranya, men. Gitu. Gimana Om Rane? Mendengarkan suaranya kenapa kah tadi? Rasanya pengen bobo. Udah jam segini. Suaranya syuting banget terus. Ini ketahuan nih pasti nih udah biasa voice over nih, atau mungkin jangan-jangan lulusan Akademi DJ Dipta Barus nih. Karena dari cara dia ngolah suaranya, intonasi artikulasinya gila, udah biasa banget nih. Oke. Luar biasa ya. Itu suara tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Itu kalau dari El Rane. Dari El Popo gimana El Popo nih? Iya, kalau dari kualitas suara udah empuk banget ya, kayak bantal dan kasur
guling yang sempurna. Waduh, bentar lagi dikepin nih. Cuman ya itu aja, karena masih pakai Anchor ya, lagunya sama seperti yang dipakai banyak orang. Mungkin alangkah baiknya memang menggunakan. Tadi waktu pertama kali di play saya pikir DJ Dipta salah ngeplay ini Rintik Seduh tadi. Openingnya sama itu. Oh iya juga ya. Ternyata rintik hujan, Mas Koko. Ternyata rintik ini. Iya, jadi paling pilihannya itu sama, karena sudah punya kekuatan suara. Saya pikir tadi yang saya omongin di depan adalah faktor menghibur gitu ya. Apapun topiknya, apapun genrenya, cobalah dibuat untuk lebih menghibur. Nah itu sih, supaya lebih dapat gitu ya yang dengerin gitu. Tapi menghibur tuh kan nggak mesti lucu kan? Oh enggak. Menghibur tuh bisa bermain kayak ya mimicking mukanya, emosinya dikeluarkan. Lebih kayak kita dengerin kan kayak misalnya dengerin radio kan banyak ya topik yang disampaikan, tapi mendengarkan orang tuh perlu teknik ya. Ini mungkin nggak bisa dijabarkan ya. Tapi perlu kita kulik sendiri. Kita bisa menghibur orang dengan style yang seperti apa mungkin. Oke. Tidak harus teknik editing yang lebay gitu juga enggak. Ngomong-ngomong, Dipta katanya mau bikin saingannya Rintik Seduh tuh. Apa dong? Podcast Gerimis Mewek. PMW. Bekasi banjir. Bukan Om. Kan kalau dulu lu bilangnya ini, kalau mau nangis pas hujan aja, nggak ada yang ketahuan. Oh, iya bener. Tahu itu nangis. Iya ganti aja banjir nangis. Banjir nangis. Dasar. Ida, iya saya. Gimana? Iya saya Ida. Astaga, itu siapa yang ganti? Coba tolong. Iya saya bukan? Iya saya. Kirain Ida menggunakan nama ini. Ida Iyasa. Ida Iyasa, lu ketahuan umurnya lu, Dip. Nama gue artinya petunjuk umat. Ntar kena Sedap. Sedap. Aduh. Lanjut. Ya, HR ya? HR. Mungkin karena tadi teknis-teknis dan segala kelebihannya udah dikasih tahu sama juri-juri andal. Kalau gue sempet dengerin Bentar, beberapa ya. episodenya Agak robot di gitu ya. 30 hari bersuara. Udah. Kenapa? Udah. Aman. Ya. Nah, kan kena karma. Dibilang ya. Aduh. Iya. Iya, kalau menurut gue karena sebelumnya gue udah dengerin juga, terus beberapa episode lah ya di 30 hari bersuara punya cerita HR. Sayangnya ini sih nggak ada satu konklusi atau opini atau satu kalimat yang nggak di argumen penting di tiap episodenya. Jadi misalnya kayak tadi move on ya udah move on aja, terus artinya apa dan segala macam gitu. Sementara itu kan menurut gue selain menghibur juga ketika orang mendengarkan sesuatu, mendengarkan podcast apalagi ya, dan dengan durasi yang cukup pendek punyanya HR, ya menurut gue bisa dibikin untuk ada insight sedikit lah apa gitu. Itu sih paling yang sedikit bisa diperbaiki lah ke depannya, ditambahin dan lebih proper gitu. Oke. Mudah-mudahan cerita HR tetap lanjut ya setelah 30 hari bersuara nih. Lanjut dong. Lanjut ke 365 hari bersuara. Wadah. Oke, itu dia dari cerita HR ya. Ini bukan HR, cerita HR ini. Haneri tau nggak sesuai nama yang bikin ya? Seperti yang kita tahu, move on bisa diartikan dengan banyak kata. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara move on. Kalau kamu masih bingung, bertanya-tanya terus sama Mbah Google. Nih, ada cara yang paling mudah. Pertama, dan paling utama adalah ikhlas atau menerima kenyataan. Kalau kamu udah bisa terima kenyataan, yakin deh move on-nya mudah. Tapi Kak Hana memutuskan untuk menjadi voice over sejak kapan?
memutuskan untuk voice over aja. September 2020 Kak Rama. Jadi resignnya itu di September, kemudian masuk komunitasnya juga September, sampai sekarang Februari. Udah berapa bulan tuh? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan lah, sekitar 5 bulan. Baru berkecimpung serius di voice over. Oh, berarti pas 30 hari bersuara ngebagi waktunya gimana tuh? Nah, tantangannya bisa menyelesaikan 30 hari bersuara itu pertama memang karena yang ditantang adalah suara, basicnya udah ada. Bagi waktunya itu kemarin sempat sakit juga, kejar tayang 5 episode 30 hari bersuara. Bapak masuk rumah sakit juga dikejar. Ada salah satu episode yang makanan dan minuman itu di 30 hari bersuara. Anak tuh rekamannya di musola rumah sakit Awal Bros Bekasi. Nyebut merek lagi. Widih. Nggak apa-apa. Oh iya. Wah, totalitas sekali ya. Itu tuh karena ngelihat kan, waduh udah tinggal seminggu lagi mau tanggal 31 nih gitu kan. Ini makanan dan minuman belum masuk, itu episode berapa ya? Posisinya itu lagi nganter makanan kan bolak-balik ke rumah sakit itu. Wah nggak bisa nih, malam kan harus editing, harus naik. Biasanya kan rekaman itu jam 10 malam sampai jam 12 itu yang paling safety banget deh untuk rekaman, editing, masukin itu enak didengar nggak nih gitu malam. Siangnya, siangnya rekaman, malamnya diedit. Aduh, mana ada gaungnya lagi gitu kan. Nah, tapi mau gimana lagi, harus diselesain 30 hari bersuara ini tantangan yang luar biasa. Akhirnya dikerjain, pernah satu kali tuh ngerjain 8 apa 7 gitu. Itu tuh pagi, jadi begitu habis sholat subuh, sarapan, rapi-rapi dan lainnya, jam 6 sampai jam 9 ada kali ngerjain 8 episode hanya untuk recording, editing, sama posting. Ngeri banget, itu udah kayak kerja beneran loh. Effortnya, iya ngeri tuh. Effortnya mengerikan asli, dari pagi hajar lagi terus. Memang 30 hari bersuara ini challenging sekali ya memang ya, asli ya. Jadi pantas sih masuk menjadi 7 finalis tuh pantas banget. Iya. Oh gila. Merinding bang. Merinding asli ini kalau udah ngomongin 30 bersuara tuh cerita-cerita di baliknya gitu ya mas. Effort sempat sakit dan sempat orang tuanya juga sakit. Wah, puyeng luar biasa. Udah gue lemparin aja. Luar biasa memang tapi. Saya salut. Tapi Kak, udah bikin podcast dari kapan? Berapa lama? Kalau podcast itu baru pertama kali ikut kelas podcast yang basic kalau nggak salah. Kan itu dituntut untuk punya podcast, Anchor sama Om Rane waktu itu. Jadi langsung bikin. Kelas berkreasi ya? Iya, si berkreasi. Berkreasi bukan? Batch pertama deh kalau nggak salah, batch pertama. Batch kedua kalau nggak salah, batch kedua deh. Nah itu kan dituntut punya podcast, Anda langsung bikin di Anchor, tapi waktu itu nggak langsung ngisi. Jadi karena masih kerja juga kan, siaran cuman ngisi cerita-cerita sedikit lah. Ada 3 episode gitu hanya untuk ngetes audio. Terus ini gimana sih cara menggunakan Anchor FM ini? Itu ada bakso ya? Jadi mau mesen. Oh jadi baru banget ya? Baru banget, newbie nih Kak, newbie. Langsung dikasih 30 hari bersuara plus 1. Jadi banyak deh isi podcastnya. Lumayan. Oh, ini lulusan si kelas ini nih, kelas berkreasi sih Benar banget. Mohon maaf kalau ditanya itu bakso dari mana, itu dari saya berarti. Jangan diedit itu udah dipotong karena itu kearifan lokal. Mohon maaf. Nah, terus gimana ya? Pas gue nih lagi sambil rekam, gue sambil melihat beberapa podcastnya agak cukup menarik karena dulu sempat menjadi reporter di salah satu TV dakwah. Pengalaman paling menarik yang dialami oleh Mbak Ana ini apa? Mas Dev, udah siap buat rekaman? Koneksi aman ya? Udah sih kayaknya aman. Oke nih, kita mulai ya. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Namun orang-orang itu mukuli papi tanpa henti. Sorry. Ini kita stop aja ya. Ini terlalu deep. Gak apa-apa. Benar mas, ini kita stop aja ya. Nggak apa-apa sih.
Pasti Kiara bikin ini tuh untuk diperdengarkan dan punya tujuan sendiri. Perih. Mas, Kiara. Iya, itu rekaman terakhirnya Kiara. Dia meninggal di rumah sakit setelah kejadian itu. Mas Dev, makasih ya udah mau berbagi cerita di podcast ini. Makasih banyak ya Mas Dave. Ngomong-ngomong, di Shinjuku lagi hujan ya? Iya sih, di sini emang lagi musim hujan. Niken, lo udah gak apa-apa kan? Gak apa-apa, tapi jadi pengen nangis lagi. Gara-gara si Sera nih. Ya udah, Seira, lo mau cerita apa sih? Yang gue ceritain ini bakalan agak serem sih. Jadi, Shinjuku, 13 Februari 2005.